Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 1 Kunir Bapak Zainul Arifin MPD, yang kami hormati Ibu Diana selaku narasumber diseminasi implementasi budaya positif dalam kurikulum merdeka, serta Bapak Ibu peserta yang kami bacakan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwwata illa billahi. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Dian selaku inisiator kegiatan ini atau yang merupakan bagian kegiatan dari Ibu Dian. Yang saya hormati Bapak Ibu guru, teman-teman yang hadir di ruangan ini. Pertama-tama mari kita berikan puja dan puji syukur kepada Allah SWT karena kita senantiasa di kegiatan-kegiatan kita, terutama dalam rangka untuk kita mendidik anak-anak kita, selalu diberikan kesehatan, nikmat sempat juga Bapak Ibu. Salawat dan salam untuk junjungan besar Muhammad SAW. Jadi tugas sekolah dalam hal ini, kepala sekolah itu memfasilitasi semua kegiatan persiapan atau diklat yang dilaksanakan di sekolahnya masing-masing, ini baik secara luring maupun daring. Itu sekolah wajib untuk memfasilitasi. Bahkan kepala sekolah ya harus mendukung sepenuhnya baik dari sisi moral maupun materi. Jadi yang pertama, jadi tergerak, artinya ya ketika ada satu perubahan ya, kemudian ada suatu momentum ya harus mampu menangkap hal itu, kemudian dipelajari, kemudian tergerak untuk mempelajari, selanjutnya mendiseminasikan atau mengimbaskan kepada minimal internal sekolah. Ya, aura positif atau hal-hal yang baik dari kegiatan atau praktik-praktik baik dari kegiatan proses pembelajaran dari calon guru penggerak itu harus diimbaskan kepada teman-teman minimal satu lembaga. Dan hari ini Bapak Ibu, Bu Dian akan mungkin satu lagi akan mengimplementasikan budaya positif. Ya, tentunya nanti ujung-ujungnya adalah budaya positif apa, jelasnya nanti akan disampaikan di materi Bu Dian. Tentunya ujungnya adalah anak-anak ini juga harus berujung ke sana. Anak-anak ada perubahan budaya positif, entah itu apa, jelasnya nanti apa yang Bu Dian yang akan menyampaikan. Monggo Bu Dian mungkin semakin mengintensifkan proses diseminasinya untuk ya kemarin yang sudah kita awali di awal tahun pelajaran, yaitu perangkat ajar minimal tuntas. Kemarin ini kita juga sudah membuat komitmen bersama untuk menuntaskan minimal perangkat pembelajaran semester ganjil, semester 1. Ini Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan dalam kesempatan sambutan saya pada kegiatan implementasi budaya positif dalam kurikulum merdeka pada siang hari ini. Terima kasih. Demikian Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada hal kata yang kurang berkenan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya diseminasi
implementasi budaya positif dalam kurikulum merdeka akan disampaikan oleh pemateri kepada yang kami hormati Ibu Diana Nur Mufidah SSI, disilahkan, sehingga nanti mungkin ada hal-hal yang sifatnya tanya, kemudian penguatan dan seterusnya, nanti bisa langsung tanya jawab. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Diana Nur Mufidah SSI. Kepada beliau disilahkan. Saya dari Salah. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Mamat membawa barang, lalu sepedanya dikayu. Saya ucapkan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alun-alun ramai orang bersepeda. Banyak anak berlari yang sangat aktif. Izinkan saya Diana Nur Mufidah berbagi pengalaman budaya positif. Ini Bapak Ibu, saya hari ini akan mendiseminasikan mengenai budaya positif ini dari modul 1.4. Jadi kami para guru penggerak ini akan menjalani 3 modul. Modul 1 ini ada 4. Ada 1.1 itu tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, 1.3 mengenai visi guru penggerak, dan 1.4 mengenai budaya positif guru penggerak. Ini diseminasinya. Terima kasih Pak. Mungkin Bapak Ibu guru ada yang mau mendaftarkan ke calon guru penggerak, pendidikan guru penggerak angkatan 8, 9, 10. Kalau memang misalnya usianya belum mencukupi, bukan mencukupi, lebih itu ya, boleh mendaftarkan untuk pengajar praktek. Ini Bapak Ibu guru kenal ini kan fotonya. Nah, ini adalah Bapak kita, Bapak Pendidikan Nasional, Bapak Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa kita ambil contoh perbandingan dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Ya, jadi kita guru itu diibaratkan sebagai seorang petani dan sawahnya itu adalah sekolah. Sementara bibitnya itu adalah siswa. Kita tidak bisa merubah bibit yang ditanam itu misalnya padi, terus kita menghendaki tumbuh sengon gitu, itu tidak bisa. Yang kita bisa itu hanyalah memupuk tumbuhnya padi agar bisa lebih baik. Nah, bagaimana dengan sawahnya? Sawahnya juga demikian, kita olah. Maka dari itu tugas guru, tugas kita sebagai petani itu adalah mengolah, membuat ini sekolah itu lebih nyaman, aman, senang, bahagia. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan supaya murid itu nanti adalah siswa yang merdeka. Nah, saya tanya Bapak Ibu, kita sifatnya sharing saja nih, sharing. Jadi mungkin ada pertanyaan, apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Anda? Penting tidak sih ini Bu? Bapak, penting ya. Kenapa kita penting menciptakan suasana positif? Biar kita siswanya. Oke, biar betah siswanya. Gimana Bu Yanti? Biar mendapatkan hasil yang positif. Nggih Bu Anis. Aman dan nyaman kalau belajar. Nah, biar aman dan nyaman kalau belajar. Tujuannya nanti siswanya juga aman kan? Ya. Kita mendapatkan siswa dengan budaya yang positif. Terima kasih. Kemudian yang kedua, sebagai seorang pendidik, kita semua kan mendidik ya. Bahkan ada yang sudah lebih dari 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun mungkin ada. Oke, sebagai seorang pendidik, bagaimana menciptakan suasana positif di lingkungan Anda selama ini? Di lingkungan kita gimana sih sepertinya? Kita menciptakan suasana positif itu? Berusaha. Oke, monggo Pak Eko. Paling tidak ada budaya 5S, kita paling tidak sama siswa itu senyum, menciptakan suasana menyenangkan ke anak. 5S ya berarti. Salam, senyum, sapa, sopan, santun. Iya betul Bapak Ibu guru. Awalnya itu 5S
dari suatu pembiasaan. Ya, pembiasaan ini akan menciptakan, pembiasaannya kan positif, akan menciptakan lingkungan yang positif. Lingkungan positif ini akan mengakibatkan disiplin yang positif. Disiplin positif akan membentuk suatu budaya positif. Awalnya dari itu. Sekarang, apa hubungan antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid? Ada hubungannya enggak ya? Jelas ya, ada hubungannya. Nah, apa ini ya kira-kira? Jika suasananya positif, bagaimana pembelajarannya? Jelas, menyenangkan. Nah, selama ini apakah kita sudah melakukannya? Sudah. Iya. Sebenarnya kita itu melaksanakan kegiatan di sekolah itu tidak sadar. Secara tidak sadar kita sudah menerapkan apa yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Kita sudah menerapkan pembelajaran berpihak pada murid kan? Iya, tetapi kita tidak paham kalau itu berpihak ke murid. Nah, bagaimana penerapan disiplin saat ini di sekolah Anda? Bagaimana ya kira-kira di sini tatipnya? Disiplinnya bagaimana? Disiplinnya dalam proses, ini dia masih proses, tapi penekanannya kedisiplinan. Kedisiplinan. Kita kalau bilang disiplin itu nanti efeknya ke tatip gitu ya, ke hukuman gitu ya. Nah, ini penerapan disiplin kita sudah aktif kan ya, cuma masih memang ada kita masih proses, kita masih pembiasaan begitu gitu. Begitu gitu. Ini yang kita bahas, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu kan ada berpasangan nih ya. Nah, sekarang ada yang jadi A dan ada yang jadi B. Siapa yang mau jadi A? Nah, yang jadi A berpasangan. Sebelah kiri A. Sebelah kiri A. Oke, sebelah kiri A, sebelah kanannya B. Nah, A dan B, A itu nanti menggenggam tangannya, Bapak Ibu, menggenggam tangannya. Ayo yang A menggenggam tangannya, oke? Nah, dibayangkan di dalam genggaman tangan ini ada suatu keyakinan diri Bapak Ibu guru. Aku dua keyakinan, aku punya rahasia di sini. Nah, sekarang B, tugasnya B ini memprovokasi atau apa ya, membuat si A membuka tangannya, entah dengan hukuman, entah dengan hadiah, entah dengan iming-iming, entah dengan bujukan, entah didik-didik atau apapun. Selama 30 detik saja, kira-kira si A membuka tangannya apa tidak? Silakan dipraktekkan. Silakan dipraktekkan. Ini suatu keyakinan kita. Ya, siapapun tidak apa-apa. Siapapun yang membuka apa tidak? Ini keyakinan boleh dibujuk, boleh diancam, boleh dihukum. Silakan apapun caranya. Tapi saya hijau ini. Buka. Oh, jadi kan berarti pakai taktik gitu ya. Oke, terima kasih. Sekarang gantian. Yang B yang pegangnya, yang menggenggam tangan. Dengan suatu keyakinan kuat dan rahasia yang ada di sini, rahasia ya. Kira-kira buka apa tidak? Boleh didik-didik juga boleh, honor. Nah, itu baik, sudah disimpan jawabannya disimpan. Oke, sekarang ini coba buka kepala tangan Anda tadi, sudah. Yang kedua, apakah Anda atau B, Anda itu A ya, membuka kepala tangan Anda? Ada yang buka? Ada yang buka? Ada yang buka dan ada yang tidak. Itu pasti punya alasan. Nah, yang menutup tadi siapa? Alasannya apa? Yang tidak membuka, baik A atau B? Oke, Pak Hai. Yang menutup. Jadi berpegang kuat dengan keyakinannya. Oke. Ada yang membuka. Yang membuka tangan ada. Oh, ini membuka tangan. Kenapa kok membuka tangan? Berarti kena rayuan begitu ya, kena bujukan ya. Ini kan ya, berarti jawabannya variatif ya Bapak Ibu, ada yang membuka dan ada yang menutup. Nah, sekarang pertanyaan yang
ke ini. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa sih yang memegang kontrol diri itu? Ya diri sendiri. Baik siswa maupun guru itu yang pegang kontrol terhadap dirinya itu adalah dirinya sendiri. Oke, diingat-ingat dirinya sendiri. Nah, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya itu kita tidak bisa loh ya memaksa siswa untuk berbuat sesuatu, suruh siswa ngaku untuk siswa apa itu sebenarnya kita tidak dapat memaksa. Kalaupun siswa itu berbicara ke kita itu karena dia membuka kontrol dirinya, karena dia mau untuk berbagi dengan kita. Nah, itu ilusinya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Di sini dengan penguatan yang positif, dengan bujukan, tadi ada yang kena bujukan kan, itu adalah suatu bentuk kontrol. Kita mengawasi siswa itu adalah kontrol. Kita menanya siswa itu adalah bentuk kontrol. Nah, ini segala usaha apapun untuk mempengaruhi murid atau segala usaha apapun untuk mempengaruhi teman-teman kita itu akan mulai suatu perilaku adalah suatu kontrol. Nah, ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah. Ini mungkin tanda kutip kita sering melakukan ya. Siswa belum apa-apa, kamu mengerjakan ini dari Google ya gitu. Padahal siswanya itu ternyata dia punya bisa membuat puisi misalnya tanpa harus membuka dari Google. Kita langsung mengkritiknya. Nah, itu akan membuat siswa akan merasa bersalah. Nah, di sini kita kadang juga menyindir dengan suara halus untuk menyampaikan suatu pesan yang negatif, nyindir. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa kita. Kita kan dewasa, lebih dewasa dari siswa. Kita merasa, oh aku seorang guru, aku lebih dewasa, saya bisa memaksa murid saya. Itu ilusinya. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu. Karena kita merasa tanggung jawab, mungkin itu nanti kontrol kita yang berbeda. Nah, disiplin positif. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strateginya itu adalah meninjau penerapan disiplin di sekolah kita. Nah, bagaimana sekarang penerapan disiplin di sekolah kita? Tadi sudah disampaikan bahwa disiplin di sekolah kita sudah berjalan dengan baik, tetapi masih ada kan ya masalah-masalahnya. Nah, tujuannya kenapa kok harus ada disiplin? Nah, ini yang sering disiplin itu pasti kita sudah merasakan. Ini untuk menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Apa motivasi ketiga itu? Motivasi ketiga itu adalah motivasi dalam diri siswa. Oh, saya memakai baju sesuai tata tertib itu karena dia termotivasi untuk memakai baju yang benar, bukan karena dia merasa ada hukuman, bukan karena ada ancaman, bukan karena dia dapat imbalan atau pujian, tapi karena dari dalam dirinya. Itu yang akan kita tumbuhkan. Selama ini bagaimana dengan murid kita? Apakah mereka memakai seragam itu dengan terpaksa atau bagaimana? Itu kan yang terpaksa. Ada yang karena takut hukuman. Nah, itu semua kalau bisa itu kita menimbulkan dari dalam dirinya bahwa iya kita ini penting. Oh, kamu harus seperti itu karena ini penting. Nah, sekarang Bapak Ibu, kalau kita bicara disiplin, apa yang ada di benak kita tentang disiplin? Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benaknya? Apa itu disiplin? Tertib ya Pak. Terus ada lagi tepat waktu. Terus apa lagi? Patuh. Nah, disiplin. Berarti kita membayangkan disiplin itu ada hubungannya dengan efek jera, ada hubungannya dengan hukuman, ada hubungannya dengan sanksi, ada konsekuensi di situ ya. Nah, disiplinnya itu nanti kita bahas. Menurut Ki Hajar Dewantara lagi, di mana ada kemerdekaan, kita kan tujuannya ke siswa yang merdeka, ya. Disitulah harus ada disiplin yang kuat dari dalam diri Bapak Ibu guru dan dari sekolah itu harus ada. Sungguh pun disiplin ini bersifat self disiplin dari dalam dirinya. Nah, cara melakukan self disiplin wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus
ada di dalam suasana yang merdeka dari dalam dirinya. Kalau misalnya siswa itu datang ke sekolah karena memang dalam dirinya sudah terbentuk, oh aku harus seperti ini, itu pasti suasananya akan jauh lebih merdeka. Nah sekarang yang dikatakan merdeka itu apa? Bebas. Ada lagi merdeka? Merdeka. Kita kemarin sudah merayakan kemerdekaan. Tidak dijajah. Mandiri berarti kita. Oke. Menurut Ki Hajar Dewantara bahwa definisi dari merdeka itu ini. Mardika ing apa itu? Jan wanyok. Nora mung lepasing panreh nging uga kuat kuasa mandiri priyangga. Jadi kuat berdiri sendiri. Dia berdiri sendiri, tidak terlepas dari perintah, dan dia juga cakap untuk dirinya sendiri. Siswa cukup dengan dia merasa bahwa dirinya itu bisa jadi diri sendiri, itu adalah siswa yang merdeka. Begitu, tidak dijajah. Nah, apa yang disampaikan Ki Hajar Dewantara itu selaras dengan ini Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline ini. Sama, Gosen menyatakan bahwa arti dari disiplin itu dari bahasa Latin yang artinya belajar. Ya, jadi kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid. Jadi murid itu harus paham betul alasannya mengapa mereka mengikuti aturan. Murid itu dikasih tahu, apa sih sampean kok harus ngikuti aturan? Kenapa sih Bapak Ibu guru juga harus ngikuti aturan, kan begitu nggih? Nah sekarang disiplin itu adalah sebagai bentuk suatu kontrol terhadap dirinya, okay? Belajar untuk mengontrol dirinya. Nah apa yang siswa itu kan kadang dia lepas kontrol kan dari yang ada di pikirannya begitu. Sebagai pendidik tujuan kita, nah ini menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin dari dalam dirinya, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu apa ya? Kebajikan itu apa? Nilai-nilai yang baik, dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Bapak Ibu, salah satu contoh nilai kebajikan itu adalah profil pelajar Pancasila. Hafal kan dimensinya? Ada berapa dimensi profil pelajar Pancasila? Ya apa ya yang pertama? Boleh kan bolak-balik? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, gotong royong, kreatif, berkebinekaan global. Hafal Bapak Ibu? Udah hafal. Ya kita hafalkan, wajib kita hafalkan. Kalau siswanya hafal, Bapak Ibu guru harus hafal. Bagaimana cara menghafalkannya? Dalam? Tidak, itu kan komponen ya, tidak apa-apa. Oke, mungkin kita ice breaking sejenak ya untuk tahu mengenai. Nah, ini. Nah, ini profil pelajar Pancasila kan Bapak Ibu? Kita buat lagu aja. Ini lagunya seperti lagu anak TK. Becak-becak tahu? Becak-becak tolong bawa saya. Becak-becak tolong bawa saya mau tamasya berkeliling-keliling kota. Itu lagunya nanti ya. Oke, kita dengarkan dulu ya. Tapi ini nanti pakai gerakan. Kalau beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa begini. Ya. Berakhlak mulia begini. Berakhlak mulia. Berkebinekaan global begini. Oh bulat. Ya, Global bulat. gotong royong. Ya kok. Begini loh. Ya, Oh gotong. ini mandiri. Mandiri. Oke. Kreatif. Kreatif. Bernalar kritis. Oke. Benar. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Terus berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis. Oke, dengan gerakan. Ya, berdiri.
Ini lagunya belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke? Lanjut. Oke, sekarang kita sambil sejenak ya. Oh, Ada yang di depan sana contohnya. Berdiri Iya. Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan kurang pas, habis ini lagi. Oke. Tapi hafalkan lagunya ya, nanti dihafalkan ya. Ini nanti di kelas silakan dipraktekkan. Lagi. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Senang ya kalau ya. Terima kasih Bapak Ibu. Nah sekarang kan sudah hafal ya. Tepuk tangan, tepuk tangan. Berarti sekarang sudah hafal profil pelajar Pancasilanya. Tadi apa aja? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Langsung hafal yang itu. Iya, betul langsung hafal. Nanti diterapkan ya di kelasnya masing-masing. Ini siswa semua kalau seperti ini. Langsung hafal, lagunya becak-becak. Pak Rino lagi hafal, Bu. Maju. Hafal Pak Rino? Loh, harus hafal Pak. Ini salah satu nilai-nilai kebajikan yang akan kita terapkan dan ini nanti akan menimbulkan karakter pada diri siswa. Oke? Lanjut ya? Lanjut. Nah, nilai kebajikan lain seperti ini juga. Ada rasa hormat, integritas. Jadi nilai kebajikan itu berupa nilai ya, berupa nilai. Ini contohnya, selain dari profil pelajar Pancasila, itu tadi ada yang IBO, macem-macem, ada 9 pilar karakter. Kalau apa itu nilai kebajikannya berupa cinta Tuhan dan ini adalah contoh-contoh dari 9 pilar karakternya. Nah, teori sekarang sudah selesai tadi, sambil dihafalkan lagi ya, becak-becak lagi. Enak ya nyanyinya? Sekarang teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Dari ketiganya ini, motivasi, hukuman, penghargaan, 4 ini apa yang sudah kita kenal? Motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Belum kenal. Kita nanti restitusi apa? Belum tahu. Belum. Tujuannya nanti kita ke sana. Restitusi. Prostitusi roh. Nah, sekarang mari kita pikirkan tentang diri Bapak Ibu Guru. Ayo. Bapak Ibu Guru kan sekarang setiap hari 2 kali ya kita absen. Oh ya. Ya. Mengapa Bapak Ibu Guru melakukan ini? Tidak bayaran
Aduh, nggak bayaran. Berarti di situ ada apa? Takut hukuman. Takut hukuman. Nggak bayaran. Nggak naik pangkat, begitu kan ya? Apakah Bapak Ibu guru jika tidak absen, adakah hal yang menyakitkan yang akan terjadi? Ada. Apa itu? Tidak diakui. Nggih. Itu kan suatu peraturan ya. Kita peraturan absen tiap hari pagi jam 6 sampai jam 7, nanti sorenya jam 2 sampai jam 7 malam. Itu kita wajib absen, wajib ngisi apa itu? Aktivitas. Ada hari ini yang lupa absen? Tidak ada. Panas. Tidak ada. Lupa aktivitas? Tidak ada. Oke, sekarang pertanyaannya. Apakah ada hadiah atau penghargaan kalau Bapak Ibu guru itu sering absen? Ada enggak? Tidak ada. Tapi kok dilakukan? Takut. Ataukah ada nilai-nilai yang Bapak Ibu guru yakini? Misalnya menjadi seorang guru pembelajar atau guru disiplin. Nah, kalau dari dalam dirinya kan kepingin saya itu disiplin, meskipun tidak absen, disiplin datang, disiplin untuk ngajar, disiplin untuk mendidik siswa, dan disiplin yang lainnya. Kan maunya seperti itu dari dalam dirinya. Tidak ada hukuman, meskipun tidak ada hukuman, meskipun tidak ada apa-apa, tapi kita punya kedisiplinan. Nah, apa dampak ketika motivasi tersebut pada diri Bapak Ibu sebagai bagian dari ASN yang selalu absen? Motivasinya dari dalam diri tidak seperti ini tadi. Kalau sudah absen, tenang. Tenang, nggih. Yang mana motivasi yang paling berdampak jangka panjang dan membuat Bapak Ibu guru terus semangat secara internal? Kalau jangka panjang, ya motivasi dari dalam dirinya. Jadi misalnya si perlu itu error, ya kita tetap mengajar dengan, tetap hadir, kita tetap disiplin, nggak ngomel, mampu diomongi lagi si perlu error, ngono aku tak boleh. Nah itu bukan dari dalam dirinya sendiri, tak nyindir loh aku. Kata yang menurut. Mungkin pada awalnya motivasi Bapak Ibu guru selalu absen karena tidak ingin mendapat hukuman. Jelas ya, tidak ingin dipanggil BKD ya. Pertama mungkin tidak ingin dipanggil oleh kepala sekolah. Namun seiring waktu kemudian kita menikmatinya. Iya kan, kita merasa absen itu kita suatu kewajiban, suatu keperluan, suatu bentuk apa ya? Akhirnya dari kita ya. Kita sebagai ASN ya absen. Non ASN pun juga absen kan, absen. Mungkinkah motivasi Bapak Ibu guru akan berubah menjadi suatu pemahaman dengan nilai-nilai yang Bapak Ibu guru yakini? Mungkin tidak suatu saat berubah. Mungkin. Bila itu terjadi, apa dampaknya pada diri Bapak Ibu guru? Lebih, iya jelasnya kita lebih baik. Jadi kita tidak merasa tertekan, aku guru absen. Kita tidak merasa tertekan dengan absen. Ya kita memang waktunya bekerja jam sekian sampai jam sekian, ya udah seperti itu. Itu suatu bentuk konsekuensinya bahwa kita harus absen begitu. Dan jadi meskipun kita tidak ada aturan seperti tidak ada absen, tapi motivasi di dalam diri kita karena memang ingin mendidik siswa, dan itu tugas kita sebagai ASN ataupun non ASN sebagai pendidik itu akan muncul. Nah seperti itu gambarannya. Nah, sebagai seorang guru, saat Bapak Ibu guru hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apa yang mendasari tindakan Bapak Ibu guru? Tepat waktu napa mboten Pak Nino? Tepat. Kelas apa yang mendasari penjenengan tepat waktu? Memberi contoh. Aku pajari memberi contoh siswa. Kewajiban. Ada yang takut dengan Pak Kepala Sekolah, ada yang memang kewajiban, ada lagi yang terbiasa. Nah, itu adalah yang pembiasaan baik dari guru itu akan menjadi teladan bagi muridnya. Oh Bu ini loh selalu tepat waktu. Oh Bapak ini loh selalu on time. Durung bel loh wis datang gitu. Nah, itu akan teringat di rekaman siswa, itu pasti teringat. Halah nek wayahe guru iki lho, engko lek ndak ono tugas ndak ono nyang gitu. Ada yang seperti itu.
Berarti memang belum terbangun motivasi yang ada dalam dirinya masing-masing begitu. Nggih. Apakah Bapak Ibu guru datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan? Nah, ada ya, ada kita yang merasa, aduh, hari ini gila, hari ini sungkan nih, jongkok mana jam pertama karena ada keleleran nih. Nah, kita kan langsung terburu-buru mengajar, tapi dalam dirinya tuh, waduh, terus siap RPP, terus apa gitu kan ya. Nah, itu belum terbentuk memang. Tapi kan kita tidak sampai mendapatkan surat peringatan ya, surat hukuman atau apapun kita tidak dapatkan ya. Lama-lama kita kan juga merasa sungkan, nggak enak, terus akhirnya kan timbul suatu kebiasaan yang baik. Atau Bapak Ibu ingin mendapatkan pujian? Aku datang tepat waktu, cek dilem kan? Nggak ada. Oke, nggak ada ya. Atau ingin mendapatkan penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi? Tidak ada ya. Iya. Karena memang dari kita ada yang meyakini bahwa penghargaan itu boleh kita lakukan atau tidak kita lakukan. Nah, atau Bapak Ibu guru ingin menjadi orang yang menghargai waktu? Iya. Menghargai diri Bapak Ibu guru sendiri? Iya. Tentunya kita harus sebagai teladan pada murid. Teladan bukan telatan, menjadi teladan bagi murid. Tindakan Bapak Ibu guru sebagai guru akan dicontoh oleh murid Bapak Ibu sendiri. Lah siapa lagi yang nyontoh kalau tidak murid kita sendiri, iya kan? Nah, manakah motivasi yang paling kuat dari sana tadi? Nomor 4. Alhamdulillah. Berarti motivasinya karena sudah menghargai diri sendiri. Ini saya berharap motivasi Bapak Ibu guru yang sudah menghargai diri sendiri ditularkan ke rekannya atau ditularkan ke peserta tadi. Bila di sekolah Bapak Ibu guru tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu, tidak ada ini, dan tidak ada surat teguran, apakah Bapak Ibu guru akan datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid? Ya. Oke, sepakat ini ya, kita buat kesepakatan di sini. Oh, saya tidak ada kepala sekolah. Insya Allah. Baik, lanjut ke motivasi perilaku manusia. Nah, pada dasarnya kita melakukan sesuatu atau siswa melakukan sesuatu itu karena ada tujuan, ada motivasinya. Kenapa kita melakukan seperti tadi? Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, iya kan? Tidak nyaman saya itu ditegur Pak Kepala Sekolah, apalagi Pak Kepala Sekolahnya langsung masuk ke kelas. Gak enak, sungkan gitu. Kecuali mungkin kita ada hal-hal yang tidak bisa ditinggalkan begitu nggih. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan, ada yang kita melakukan sesuatu karena adanya imbalan, mengharapkan imbalan atau penghargaan. Iya, gaji. Ada kan? Ya, gajinya habis, terus habis itu tidak ada perilaku yang positif, jangan. Tidak ada hubungannya seperti itu. Tapi ada. Misalnya kita ikut lomba gitu kan ya, kita mengikuti karena ada imbalan atau penghargaan orang lain. Nah yang ketiga, ini motivasi yang diharapkan dari guru, membentuk disiplin siswa yang ada dalam motivasi kita menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Dan saya percaya Bapak Ibu guru SMP 1 Kunir itu motivasi yang ketiga, guys. Amin. Pasti itu sudah bisa dilihat. Ya lah ya Bu, meskipun menjelang pensiun masih motivasinya kan yang ketiga ya Bu ya. Oh ya tetap, apalagi yang baru-baru begitu. Nah kita refleksi dulu, menurut Bapak Ibu dari ketiga jenis motivasi tadi mana yang paling banyak mendasari perilaku murid-murid? Ini murid dari 3 motivasi tadi loh. 1 hukuman, yang kedua penghargaan, tiga motivasi dari diri. Murid-murid kita itu yang mana motivasinya? Yang nomor 1. Berarti kan mereka belum terbentuk dari dalam dirinya kan ya. Nah, karena takut hukuman, karena takut tatipnya, karena takut bu guru ngomel-ngomel, takut pak guru kok nyentak-nyentak, mendelik begitu. Nah, biasanya kan ada. Kadang anak-anak juga lebay kan, mengartikan kita itu lebay gitu. Nah, nah strategi apa yang selama ini Bapak Ibu guru terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid? Kita punya apa? Di kelas kemarin kita punya apa? Kesepakatan kelas. Itu kan salah satu strategi. Bagaimana hasilnya? Banyak yang dilanggar. Belum terlihat kan ya? Belum terlihat secara global. Nilai-nilai
kebajikan apa yang Bapak Ibu guru usaha tanamkan kepada murid kita? Apa yang kita tanamkan ini? Apa ya yang akan kita tanamkan ke siswa itu apa ya? Nilai apa ya? Yang banyak siswa itu melanggar begitu loh. Nilai disiplin, kemudian nilai apa? Nilai kebaikan apa yang kita tanam? Gotong royong, gitu. Siswa itu jarang juga punya empati kan? Empati itu ke temannya itu jarang. Nah, menurut standar pendidikan nasional seperti ini, untuk menciptakan lingkungan positif, kita harus saling mendukung Bapak Ibu, ya. Bukan ngembosi istilahnya ya. Tadi kenceng kayak grayot itu ini tidak akan tercipta lingkungan yang positif. Selama satu saja yang menggembosi grayot itu pasti sudah tidak tercipta lingkungan yang positif. Nah, tujuan dari disiplinnya seperti tadi yaitu menanamkan motivasi intrinsik dalam diri siswa. Tujuannya untuk mendapatkan murid yang berkarakter, dia disiplin, santun, jujur, peduli, tanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat. Nah, sebelum kasus ini kan ada kasus nih. Kasusnya seperti ini. Ini mungkin kita alami. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Ada siswa kita seperti ini? Ada. Kita pernah mengalami? Tidak. Belum. Tidak mengalami. Pada saat guru matematikanya itu namanya Pak Seno menanyakan pertanyaan ke Iva, kemudian Iva jadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap. Tahu kan kalau siswa gagap itu kan agak gimana gitu ya. Nah, pada saat itu seluruh kelasnya jadi tertawa. Iva yang bicara tergagap akhirnya terkejut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakannya. Nah, kemudian bukan malah merasa bagaimana ya Pak Seno, akhirnya malah menyuruh Iva untuk maju ke kelas menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Maka kelas semakin gaduh dan anak-anak tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Apakah Bapak Ibu guru setuju dengan tindakan Pak Seno? Tidak. Tidak ya. Mungkin ada yang memberi alasan Bu Yati mungkin sebagai guru kita. Dengan yang dilakukan Pak Seno itu akan memperburuk perasaan Iva untuk merasa nyaman di kelas, dan mungkin malah dia nggak akan mau masuk kelas. Terima kasih. Jadi dia mempengaruhi mentalnya ya Bu. Menurut Bapak Ibu guru, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi ya? Hukuman. Kenapa kok dikatakan hukuman? Pak Seno bertujuan memberi sanksi efek jerah. Memberikan, kalau menurut ilustrasi tadi itu memberikan efek jerah. Berarti ini termasuk hukuman. Hukuman menurut panjenengan ya. Nah, ini adalah perbedaan dari hukuman dan disiplin. Ya. Hukuman itu bersifat tidak terencana dan tiba-tiba siswa tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Tiba-tiba aja kita langsung menghukum ya, langsung pada satu kejadian langsung muncul suatu tindakan, itu namanya hukuman. Kemudian hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima saja. Murid pasrah. Sering kita melakukan tanpa melalui suatu kesepakatan, tidak ada kesepakatan, tiba-tiba langsung diberi hukuman. Kemudian hukuman yang diberikan bisa berupa fisik, psikis, dan murid yang disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, dan dengan kata-kata itu adalah suatu hukuman. Jangan sampai ada yang bilang bodoh, iya betul, goblok gitu ya, pada endos. Kadang itu kita spontan kan seperti itu merupakan suatu hukuman. Nah, bagaimana dengan disiplin? Disiplin itu dalam bentuk konsekuensi, ini sudah terencana. Berarti di sini sudah ada kesepakatan ya, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Contohnya ini adalah tata tertib. Umumnya bentuknya dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui. Kita kan sudah sosialisasi tatib kan gitu ya. Konsekuensi, murid sudah mengetahui konsekuensi yang diterima. Kemudian pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman. Kan kita, karena kita yang membuat.
bukan atas kesepakatan. Nah, peraturan atau konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid, dan sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Nah, sekarang ini termasuk hukuman apa sanksi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat karena terlambat ke sekolah. Hukuman apa sanksi? Hukuman. Ini sanksi Bapak Ibu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Ini adalah hukuman gitu. Memberikan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ini sanksi. Membersihkan coretan. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini hukuman. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Saya berharap ini tidak ada di SMP Kunir ya. Tidak ada hukuman yang seperti ini, tidak ada sanksi yang seperti ini. Nah, menurut KON, baik penghargaan maupun hukuman itu adalah cara kita mengontrol siswa kan ya. Supaya kadang kita membuat hukuman itu supaya siswa harus tertib begitu kan ya. Supaya siswa tidak melanggar peraturan. Secara ideal, tindakan belajar itu sendiri yang merupakan penghargaan. Jadi sebenarnya siswa belajar membuat kesalahan itu proses. Itu adalah sebenarnya penghargaan. Jadi siswa boleh nggak membuat kesalahan? Boleh tidak siswa membuat kesalahan? Boleh. Tetapi dari kesalahan itu harus ada sikap positif yang baru. Bukan berarti kita membebaskan kesalahan. Oh kesalahan, oh apa-apa kesalahan mana? Ya tidak. Penghargaan itu, nah kita kadang memberi penghargaan, tetapi penghargaan itu hanya bersifat jangka pendek. Iya kan Bapak Ibu Guru? Kesok sing menang baris tak kei cilok. Seperti ini. Itu hanya jangka pendek, tidak jangka panjang. Selanjutnya mereka akan melakukan misalnya baris yang rapi. Itu karena dia merasa mendapat penghargaan. Begitu. Kemudian penghargaan itu tidak efektif, iya kan? Selanjutnya penghargaan merusak hubungan. Nah, kalau ada yang merasa ini, wah iku mang lo nyontoh aku tambah oleh penghargaan. Biasanya yang nyontoh itu kan lebih bagus ya nilainya begitu. Itu kok nyontoh kok dapat penghargaan. Nah, itu akan merusak hubungan sesama teman. Penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, ini ada studi bahwa kalau diiming-iming suatu penghargaan, itu mereka justru akan melakukan hal yang salah. Itu ada studinya. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas sama ini. Karena dia berpikiran nanti dapat penghargaan, akhirnya dia tidak mau mencoba lagi. Karena sudah diganjar penghargaan tadi. Penghargaan mematikan kreativitas, jelas ini. Karena kita hanya berharap di penghargaan. Kalau tidak ada penghargaan, bagaimana ya? Kita tidak kreatif. Kita tidak jadi yang berkualitas dan tidak tepat waktu. Nah, penghargaan itu juga pada akhirnya akan menghukum diri sendiri. Nah, Bapak Ibu Guru, sebelumnya kita ke ice breaking lagi nih. Ini mungkin masih hafal nih, Mbak Eva, masih hafal kan? Ya, meraih bintang gitu kan ya. Masih hafal gerakannya? Ya, kita berdiri dulu mungkin biar fresh gitu nih. Siap Bapak Ibu? Siap? Tapi mendayung gitu. Yo ayo gitu. Sungguh aku
Mat sih. Kalau sabar itu kalau sabar. Sumbangannya Mat seksena juga ya dibuat untuk apa gitu. Nah kita lanjut ya Bapak Ibu. Kita yang belum kenal kan restitusi. Restitusi itu bagaimana? Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Selanjutnya ini akan memperbaiki hukuman. Jadi ini menawarkan solusi dari sanksi dan hukuman yang tadi. Restitusi itu tawaran, bukan paksaan. Nanti kita akan praktek ini. Restitusi itu menuntun, kemudian mencari kebutuhan dasar. Itu adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi itu nanti menguatkan fokus pada solusi murid dan mengembalikan murid kepada kelompoknya. Nah Bapak Ibu Guru, kemarin kan kita sudah membuat kesepakatan kelas G. Kesepakatan kelas itu kan berisi tentang semacam peraturan kelas G yang dibuat oleh siswa dengan didampingi oleh Bapak Ibu Guru. Nah sekarang kita membuat keyakinan kelas. Apa bedanya kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas? Kalau kesepakatan kelas kemarin itu berhubungan dengan peraturan, dilarang, bukan dilarang ya, tidak boleh terlambat begitu kan ya, tidak boleh apa-apa dan sebagainya. Tapi kalau keyakinan kelas ini berisi nilai-nilai kebajikan. Nah kalau keyakinan kelas ini pertanyaan dulu, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa kita harus menggunakan helm? Untuk keselamatan. Nah yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan? Untuk menjaga kesehatan. Keselamatan dan menjaga kesehatan itu adalah nilai-nilai kebajikan. Ya, peraturannya ini harus menggunakan helm, harus menggunakan masker, itu peraturannya. Tapi nilai kebajikannya adalah kesehatan dan keselamatan tadi. Ini nanti pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan yang positif dan tidak terlalu banyak, diterapkan di sekolah, di kelas, dan suatu saat bisa ditinjau ulang. Nah nanti kita akan membuat kesepakatan keyakinan kelas lagi dengan siswa. Nah ini misalnya kembalikan barang ke tempatnya, itu adalah nilai-nilai kebajikannya bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, nilainya saling menghormati, ya kan? Jadi nanti membuat keyakinan kelas itu adalah yang warna hijau, bukan yang warna orange. Ini contoh-contoh dari nilai-nilai kebajikan. Dilarang merokok, itu adalah bagian dari kesehatan. Gunakan masker, kesehatan dan keamanan. Berjalan di kelas dan koridor, keamanan dan keselamatan. Nah ini contoh keyakinan kelas untuk kelas 1 SD dan keyakinan kelas untuk kelas 5 SD. Bagaimana dengan SMP? Ini hanya contoh saja. Contohnya ini, hormat. Kami meyakini sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan, diterima dan dimiliki. Nah ini contohnya. Nah Bapak Ibu Guru, saat ini mungkin panjenengan bisa membentuk kelompok nih untuk membuat contoh keyakinan kelas, nanti biar bisa diterapkan ke siswa. Silakan berkelompok, kemudian nanti membuat keyakinan. Tidak perlu banyak-banyak, asalkan itu global dan siswa kita yakin untuk bisa melakukan keyakinan kelas ini. Nanti di sini, silakan dibuat dan nanti bisa dipraktekkan. Berapa orang? Nilai-nilai keyakinan kelas berarti itu berisi nilai-nilai kebajikan. Oke, silakan bergabung. Dalam, monggo ditulis. Dalam. Selain contoh boleh, selain contoh. Oh ya, kalau bisa jangan sesuai dengan contohnya.
Nggih. Hormat, bekerja itu kan nilai-nilai nggih. Apa yang nilai-nilai siswa punya begitu dalam atau langsung tidak apa-apa. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati dalam artian itu kan hormat nih. Boleh pakai seperti itu atau boleh yang seperti SD tadi. Saya meyakini sangat penting untuk menghormati semua orang. Itu kan global nih. Baik itu menghormati guru, menghormati teman, menghormati tenaga administrasi, jadi global. Terus disoleh. Saling menghargai, menghormati dan menghargai pribadi teman sekelas. Tadi no masih nyeluk kocok apa? Nyeluk bapake lho. Ambek watan-watan Pribadi teman sekelas. Ya, sekelas saja teman di sekolah. Contoh keyakinan kan itu tugas keyakinan kelas Enggak langsung bentuk ya? Ya apa? Bentuknya kata-katanya satu disiplin. Oh, ngono. Ya, nanti dijelaskan di bawahnya. Kami meyakini. Oh, ngono. Tak kira langsung tinggal laku. Kayak contohnya. Contohnya kelas 7 disiplin. Ya, sing SMP kayak ngono berarti. Iya, satu disiplin. Tapi nanti buat kesepakatan ini dengan siswa nggih. Bukan panjenengan yang membuat terus dipasang, tidak, tapi dengan siswa sama-sama menyusun. Seperti ini nanti prosesnya. Menyelesaikan sebuah tugas belajar. Iya tadi kesuksesan betul sih Bu memang. Lah iya, maksudnya kalimatnya. Lah iya, dengan disiplin. Meyakini bahwa dengan disiplin kita akan meraih, kita akan lebih mudah menang. Meraih prestasi. Iya prestasi aja sih, kesuksesan prestasi aja ya. Kedua apa lagi? Tetap disiplin. Enggak. Itu katanya Apa tuh empati namanya? Iya empati. Ya empati. Ya nggak apa-apa tidak maksudnya tak tulis. Iya. Oke empati ya. Terima yang dan melengkapi. Nah, ini maksudnya ini melengkapi dan melengkapi satu dan yang lainnya. Satu dengan yang lainnya. Yang kekurangan yang meyakini bahwa sangat penting untuk mandiri apa sangat penting untuk apa? dia lek bekerja mengerjakan tugas kan bisa maksudnya Itu tidak bertanggung jawab tidak apa ya? Tanggung jawab untuk mengerjakan segala sesuatu pokoknya sendiri mandiri. pokoknya contohnya dasar coba masang dasi so dengan memiliki rasa empati di kelas. Kami meyakini bahwa dengan bahwa nih kami meyakini bahwa nggak apa-apa wes
sudah terlanjur kita akan kami meyakini dengan memiliki rasa empati dapat merasakan penderitaan orang lain. Kami penderitaan apa yang dirasakan oleh orang lain akan meringankan apa yang dirasakan oleh orang lain. Kami meyakini dengan memiliki rasa empati kita bisa merasakan. Sampai bawah tambah hilang itu. Kami meyakini dengan memiliki rasa empati. Dia ningsih. Ayo tanda tangan sini Bu, tanda tangan Bu. Jangan Bu. Sini. Ya Allah. merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Kita akan dapat merasakan. Sampun nggih Bapak Ibu. Mungkin ada yang presentasi aja satu. Itu nanti bisa mungkin Bapak Ibu. Nanti bisa ditempel ya untuk kita window shopping. Kita lihat-lihat bagaimana keyakinan dari masing-masing kelompok. Pak Munir mau presentasi. Oke, tepuk tangan untuk Pak Munir. Ini punya keyakinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini ada pegang dari kelompok 1 atas speakernya Pak Eko. Oke, Bapak Ibu, kami mengambil topik untuk kesepakatan yang pertama adalah mandiri. Kami meyakini bahwa untuk mandiri semua siswa bisa mengerjakan segala sesuatunya secara sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, ketakwaan. Kita meyakini bahwa untuk melaksanakan ketakwaan semua siswa menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian yang ketiga, kami mengambil tanggung jawab. Bahwa kami meyakini bahwa untuk tanggung jawab semua siswa dapat melaksanakan kewajibannya sebagai pelajar. Karena apa ya, belajar tugasnya, tanggung jawabnya belajar. Saya kira itu. Terima kasih presentasi dari kelompok kami. Luar biasa ya. Oke, monggo ada yang mau presentasi lagi. Mungkin bisa diadopsi nanti ya untuk kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang dipimpin oleh Dr. Ada Arif. Yang pertama, kami mengambil dari kata tertib. Tertib, kami meyakini bahwa untuk menjaga sangat penting untuk menjaga ketenangan belajar di kelas. Yang kedua, sikap sosial. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk saling berbagi dengan sesama teman. Di sini kami beri tambahan makanan dan uang saku, takutnya nanti berbagi jawaban. Yang ketiga, kepercayaan. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mempercayai sesama teman. Dan yang terakhir, mandiri tadi sama dengan punyanya Pak Eko. Isinya kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala sesuatu dengan sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Terima kasih. Sepertinya yang lain juga punya nilai-nilai kebajikan masing-masing nih. Nanti bisa ditempel nilai kebajikannya biar bisa dibaca oleh kelompok lain, kemudian bisa diadopsi dan ini bisa diterapkan ke siswa. Ayo kita buat nilai-nilai kebajikan. Nah, dari situ nanti bisa ditinjau ulang. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan agak dipercepat mungkin ya. Bapak Ibu guru, kita punya yang namanya kebutuhan dasar manusia. Manusia itu pada dasarnya itu kita ingin bertahan hidup, kita ingin punya kekuasaan, kita ingin diterima dan ingin disayangi, iya kan? Kita juga ingin punya kesenangan dan kita juga ingin punya kebebasan, sama dengan siswa. Nah, ini ada kasus tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Jawaban Dimas adalah seperti ini. Kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Sekali lagi, kebutuhan manusia ada 5.
kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan kekuasaan, kebebasan dan kesenangan. Nah, ketika ditanya terus jawabannya ini, aku merasa bangga dan keren. Ini kebutuhan apa yang didapatkan Dimas? Dia ingin mendapatkan kebutuhan apa? Kasih sayang. Dia penguasaan. Dia punya kebutuhan untuk penguasaan. Jawabannya seperti ini. Iya, pengakuan ya. Biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku, Bu. Gitu. Nah, ini kasih sayang dan rasa diterima. Aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Kebebasan dan kesenangan mungkin ya. Ini jawabannya kan relatif ya. Menyentil mobil itu seru. Ini kesenangan ya. Nah, ini kondisi 2. Ini nanti bisa dipelajari sendiri ya. Saya lanjutkan 5 posisi kontrol guru. Nah, ini kita lihat posisi yang pertama adalah penghukum. Nah, nanti kita lihat di mana posisi kita. Posisi penghukum itu menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Guru yang menerapkan posisi hukum biasanya berkata begini, patuhi aturan saya atau awas kan ya. Kamu selalu saja salah dan salah. Selalu, pasti selalu, dan terakhir saya. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajarannya bisa berhasil, hukuman. Ada yang merasa nih. Nah, nanti kita posisinya di mana gitu aja ya. Kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah. Nah, kita membuat siswa agar merasa bersalah. Guru bersuara lebih lembut, gayai. Membuat rasa bersalah kan menggunakan keheningan. Nah, kata-kata yang keluar tuh seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, gitu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya, gitu. Kan akhirnya merasa bersalah siswanya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu berbuat seperti ini? Iya kan? Pernah kita melakukan? Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian yang buruk tentang diri mereka. Aduh, kalau ini aku salah mana gitu kan. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang di sekelilingnya gitu. Yang ketiga, posisi teman. Nah, ini teman, friend. Nah, bestie itu seperti ini. Namun ini tetap berupaya kita mengontrol, tapi kita sebagai teman. Ini kata-kata, ayo bantulah, nah demi Bapak, ini Bapak udah capek ini. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, sekali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Itu kan kita sebagai teman, friend. Ini biasanya guru BK akan menerapkan seperti ini biasanya. Saya pikir, nah ini dampak negatifnya. Saya pikir Bapak Ibu guru teman saya, ternyata tidak. Nah, ketika kita tidak memposisikan pada teman, itu siswa mungkin bisa seperti ini. Ini dampak positifnya. Dampak negatifnya. Sing kedua mah ngopo dampak positifnya mau? Yang kedua, tidak ada. Ini yang keempat, pemantau. Nah, ini kalau pemantau itu berdasarkan data. Biasanya gini, sudah berapa kali kamu melanggar ini? Kalau saya pikir-pikir sudah 3 kali kamu tidak mengerjakan PR. Itu kan berdasarkan data. Sebenarnya kita memantau kan, memantau siswa ini tidak mengerjakan PR, gelut atau apa, itu kan posisi kita sebagai pemantau. Nah, diharapkan Bapak Ibu guru nanti ada pada posisi ini sebagai manajer. Nah, di sini kita akan membuat dengan siswa itu semacam siswa itu tidak terhukum, tetapi mereka mempunyai solusi atas apa yang sudah dilakukan. Kamu sudah begini, bagaimana solusinya? Bagaimana keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Bagaimana dan sebagainya. Itu bagaimana murid menemukan solusi atas permasalahannya. Nah, ini pertanyaannya biasanya. Apa yang kita yakini? Ayo kemarin kita apa gitu. Suaranya ya lembut gitu. Apa yang kita yakini? Wah gitu. Apa kamu meyakininya? Jika kamu yakini, apa kamu bersedia? Nah, ini kata-kata yang biasanya ditimbulkan oleh manajer. Tetapi dalam posisi kita sebagai manajer ini pasti akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Layaknya guru BK, banyak pertanyaan di situ. Nah, kalau siswa tidak siap dengan pertanyaan, kita posisikan diri kita sebagai teman atau pemantau. Ya, kalau kita sudah pada posisi teman dan pemantau, kita nanti bisa melaksanakan posisi manajer dengan baik. Ini biasanya penghukum, nada suaranya tinggi.
bahasa tubuhnya melotot jari menunjuk-nunjuk, terlambat lagi, masih terlambat lagi. Nah seperti ini biasanya hasilnya murid itu akan marah. Kadang kita marahi muridnya ikut marah. Iya kan, sering seperti ini loh, gak tambah dia marah. Nah lebih buruk lagi, murid itu akan bertindak lebih brutal ke kita, dendamlah seperti itu istilahnya ya. Itu kondisi penghukum. Nah kondisi sebagai pembuat rasa bersalah itu lebih halus. Adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu kan sudah berjanji pada ibu. Seperti itu, tidak akan terlambat lagi. Tapi dia akan merasa bersalah. Muridnya itu tidak enak karena sudah mengecewakan. Nah seperti ini. Kemudian kalau sebagai teman ada suaranya juga ramah kan, sebagai friend, bestie ya. Adi, ayolah bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kan seperti itu. Hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Tetapi ada negatifnya tadi ya, bahwa kalau kita tidak pada posisi teman, mereka akan merasa katanya teman bu, katanya bestie bu. Nah lama kan akhirnya. Nah kita ini berdasarkan kasus ya. Kita menempatkan, kalau ada suatu kasus kita menempatkan posisi kita itu di mana. Nah itu yang harus kita pilih dan kita pilih. Nah kalau pemantau, nada suaranya datar, tapi formal kita. Formal. Kita punya wibawa di sini. Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu pak, kamu terlambat 15 menit. Paham pak? Nah seperti itu. Itu formal. Tapi kita pemantau. Nah kalau ini hasilnya murid memahami konsekuensi. Tapi harus tetap dipantau. Pak Hai gitu gitu. Posisi apa berarti itu Pak Hai? Kalau suka ngambil tas apa posisi namanya itu? Dalam kan suka ngambil tas. Suka ngambil tas. Posisi apa? Namanya enggak ada. Oh itu dari efek dari posisi tadi mungkin sebagai pemantau gitu. Sebagai teman juga bisa gitu. Iya, habis itu kita tanya begitu gitu. Nah ini manajer, suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku mendekati murid. Ini posisi yang diharapkan Bapak Ibu guru. Nah kita sebagai manajer diri sendiri, manajer siswa. Nah seperti itu saya bisa. Jadi siswa itu tahu apa yang salah, kenapa dia melakukan kesalahan, dan dia juga tahu apa solusinya dari kesalahan yang dia buat. Tapi kita menggiring dengan pertanyaan-pertanyaan yang dia bisa menimbulkan motivasi dari dalam dirinya. Oh iya sih aku salah, ya Bu saya akan meminta maaf. Nah itu prosesnya. Begitu Bu Yati. Nah seperti itu posisi manajer. Tanya dulu Bu, setelah itu saya tanya. Iya, ambil goya ini campur nanti iPhone gitu. Berarti kita pada posisi penghukum seperti itu. Nah, di dalam posisi sebagai manajer kita kenal yang namanya segitiga restitusi. Di sini ada 3. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Bagaimana dengan menstabilkan identitas? Ini kata-katanya. Berbuat salah itu tidak apa-apa, itu manusiawi. Kamu berhak merasa begitu. Misalnya ada yang gelut kemarin ya, itu manusiawi dan kamu bisa mempertahankan diri sendiri. Kan kemarin ada yang mempertahankan diri sendiri kan, karena dia diserang begitu kan ini. Apakah kamu bisa menjadi teman yang baik? Nah ini kata-kata untuk menstabilkan identitas. Kalau sudah dia merasa nyaman dengan identitas dia, baru kita ke validasi tindakan salah. Padahal kamu bisa loh ya melakukan tidak hanya terlambat. Kamu bisa kan pulang loncat jendela, loncat pagar gitu kan ya. Kamu bisa kan lebih dari ini. Kamu pasti punya alasan. Nah dari sini kita menggali informasi kenapa dia seperti itu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap positif yang baru. Nah, kemudian menanyakan keyakinan. Setelah dia ngobrol kan, kita kan santai ya. Dia kan pasti semacam curhat gitu ya. Baru kita tanya apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Nah, solusinya bagaimana di sini? Kita menanyakan keyakinan. Apa bayangan kamu tentang nilai kamu seperti apa? Kamu ingin sukses kan? Bagaimana caranya sukses? Nah seperti itu.
Ini sudah saya terapkan kemarin di kelas 7D. Nah, dari 5 posisi kontrol. Nah, ini Bapak Ibu ada satu kasus ini, di sini ada Pak Joko, Mario dan Adi. Nah, ini ada kasus. Bapak Ibu nanti menjawab itu. Dari 5 posisi kontrol, posisi apa yang dilaksanakan oleh guru? Gurunya namanya Pak Joko. Kemudian kebutuhannya apa? Nah, ini boleh berkelompok lagi. Monggo untuk dianalisis. Mario Adi, ini ada Pak Joko. Mario Adi, Bapak tadi dengar di lapangan, sepertinya kalian dalam masalah ya, ada yang bisa Bapak bantu? Nah, ini monggo ditanyakan mengenai keyakinan. Mario dari Baiklah, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama. Berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kalian pasti melakukan itu ada alasannya ya. Pasti seru ya main lempar-lemparan makanan begitu. Iya, Pak. Ya, Bapak bisa lihat kalian merasa senang melakukannya. Tetapi yang kalian lakukan merugikan orang lain, sehingga sekarang kalian dalam masalah. Iya, Pak. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya, yang mana yang kalian belum tunjukkan. Kita harus bersikap baik satu sama lain. Menghormati orang lain dan menghormati dirimu sendiri. Kalian berdua ingat dengan baik keyakinan kelas kita. Kita kembali pada ketika kalian main lempar-lemparan makanan dan mengenai Bu Dina. Apakah ketika kalian melakukan itu kalian menghormati orang lain dan lingkungan? Tidak. Tapi kalian mendapatkan rasa senang. Menurut Bapak, ada cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut kalian? Iya, Pak. Nah, sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas kita. Besok kita ke kantin dan kalian bisa berperilaku lebih baik lagi. Manajer. Ya. Dari posisi tadi yang dilaksanakan guru, ya. Ya, ada di posisi 1 sebagai manajer. Apa ditulis di sini? Posisi Pak Joko. Posisi Pak Joko posisi sebagai manajer. Posisi Pak Joko sebagai manajer. Iya, nggak apa-apa. Pak Joko posisinya sebagai manajer. Wong iki wis tak tulis. Manager ya tulisannya ya. Kebutuhan apa yang berusaha. Ini tanda. Ya, yang berikutnya. Kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Mario dan Adi? Kesenangan. Kalian ya. Iya sih. Dari Bapak senang ya. Ini stabilkan identitas stabilkan. Tulis ini ya. Ini ya. Apa yang dikatakan produk itu? Apa yang dikatakan dalam tahap menstabilkan identitas. Nek menstabilkan identitas mah keyakinan sekolah dan itu iki sing iku mang iki
Apakah kalian tahu gelombang iki menstabilkan menstabilkan identitas iki? Telu. Menstabilkan. Ono 3 lagi Bu Ari. Menstabilkan. Kemudian yang menstabilkan identitas kemudian. Yang bermadani, tapi kalian mendapatkan rasa senang. Iya, satu ada cara. Iya, itu yang itu tulis sendiri. Kita Katanya untuk menstabilkan identitas. Ditulis akhirnya tapi kalian mendapatkan rasa senang. Itu di garis bawah ya, Pipi. Iki sing kasus sing sapa sih jenenge? Mario dan Joko. Berarti Mario dan Joko. Ben langsung itu di garis bawahnya nomor 3 kalau buku nggak sampai pindah sini di garis depan. Bukan ning kene. Kasih tulisan gini ben padha ning kene. Ya enggak apa-apa, tulis aja. Oke, tak tulisin kita. Tapi kalian Terus pertanyaan apa mau? pertanyaan keempat. mendapatkan rasa senang, mendapatkan rasa senang. Rasa senang. Iya. Terus lagi papat. Tepatnya apa pertanyaan? Validasi tindakan salah. Enggak, yang pertanyaannya Kenapa? Pertanyaan yang Joko Mario tadi. Posisi tadi. Nah itu yang kira-kira sesuai dengan restitusi apa yang akan dilakukan. Oh, validasi tindakan. Untuk memperbaiki kesalahan pada Ibu Dina. Yang mau ngapain ya Ibu Dina? Ini sih sing kirim kita terkati lapo. Oh, ini terus Melakukan apa arek iku itu sana? Sing kira-kira mau arek terkati lapo. ada cara untuk mendapatkan ini yang validasi tindakan belum ya? Validasi tindakan keyakinan selalu. Besok kita tekanti dan kalian bisa berlaku lebih baik lagi. Apa itu? Keyakinan untuk berbuat Lebih baik yang lebih baik lagi, bermanfaat dari dalam hati ya. dari dalam diri. Ada cara untuk mendapatkan rasa senang Mungkin ada yang mau presentasi? tanpa merugikan orang lain. Ada cara Presentasi. mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Rasa senang. Rasa senang. Dan tahap ini nanti kalau dalam pelaksanaannya itu biasanya tidak urut dan tidak kaku nih. Boleh kita mungkin validasi tindakan yang salah dulu, kemudian bisa menstabilkan identitas. Jadi itu tidak kaku, tidak kaku. Terakhir. Oh, Ada alasan. mencari keyakinan. Validasi tindakan mencari keyakinan. Iki merugikan orang lain iki ya. Merugikan orang lain kesalahan. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan. Sekarang apa Bang? Setelah validasi apa? Mencari keyakinan. Bintang sih mencari keyakinan. Apa yang akan dilakukan Bicara tentang keyakinan. Terus terakhir itu sunat yang dilakukan nanti. Tentang keyakinan kelas dan keyakinan semua kita. Apa yang kita percaya? Terakhir nih siapa yang dilakukan? Untuk menanyakan keyakinan dari kelompok kami, Pak Joko posisinya di sini sebagai manajer.
Kemudian apa yang kebutuhan yang didapatkan dari Mario dan Adi adalah kesenangan. Kemudian untuk yang ketiga, apa yang dikatakan guru dalam tahap menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan mencari keyakinan. Dari kelompok kami meyakini ada cara mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Itu yang kami dapatkan. Kemudian dari yang terakhir pertanyaan, kira-kira sesuai prinsip restitusi apa yang akan dilakukan Mario dan Adi untuk memperbaiki kesalahan mereka pada Ibu Dina? Dalam hal ini kita sepakat dari kelompok kami yaitu berperilaku lebih baik lagi. Itu singkat, padat, dan jelas. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok ini. Sambil saya bantu ya Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol, posisi apa yang dilaksanakan oleh Pak Joko, kita sepakat posisinya sebagai apa ini? Ya, sebagai manajer. Jadi Bapak Ibu guru nanti kalau sebagai manajer ya seperti ini, penuh dengan pertanyaan. Kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Mario dan Adi? Kesenangan. Dia senang kan main lempar-lemparan, akhirnya enggak sengaja kena wajahnya Bu Dina waktu di kantin. Nah, apa yang dikatakan Pak Guru dalam tahap menstabilkan identitas? Yang menstabilkan identitas itu apa? Baiklah, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian salah. Oke, iya. Kata-kata Pak Joko, yang baiklah Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah, tetapi mencari solusi dari pernyataan dan penyelesaian. Itu adalah merupakan kata-kata yang menstabilkan identitas. Nah, kata-kata yang validasi tindakan salah yang bagaimana? Dalam Kalian pasti melakukan itu ada alasan. iya, betul. Kalian pasti melakukan itu ada alasannya. Nah, seperti itu kan kita kadang enggak menanyakan tapi tiba-tiba langsung kamu salah. Nah, seperti itu. Kita enggak menanyakan ini. Kemudian kalau meyakini keyakinan, menanyakan keyakinan, Pak Joko, mana pertanyaannya? Nah, sekarang tentang keyakinan. Oke. Mari kita bicara tentang keyakinan. Kita percaya. Nah, betul. Nah, kita kembali ke keyakinan kelas tadi ya. Nah, ini kan contoh kata-katanya. Wah, bagus Bapak Ibu Guru. Hebat Bapak Ibu Guru. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu Guru. Terima kasih. Sepertinya ini materi saya tentang budaya positif ini sudah masuk ke Bapak Ibu Guru ya. Jadi Bapak Ibu Guru, mungkin saya simpulkan dari sini bahwa kita seharusnya membuat semacam teladan yang baik untuk siswa, dan itu dijadikan pembiasaan yang baik juga untuk kita dan untuk siswa. Pembiasaan yang baik ini akan menciptakan suatu lingkungan yang positif. Lingkungan positif akan menimbulkan suatu disiplin yang positif, dan disiplin positif ini akan membentuk suatu budaya positif. Tujuannya kemana? Untuk membentuk suatu karakter murid kita yang mempunyai profil pelajar Pancasila. Nah, demikian Bapak Ibu Guru. Terima kasih atas perhatiannya. Ini merupakan aksi nyata dari saya modul 4 tentang budaya positif. Buah pepaya kulitnya bersih. Sekian dari saya. Terima kasih.